Alhamdulillah. Rismon nggak ditahan, alhamdulillah. Maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ayo menang Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter kita juga kooperatif, tetapi itu ada teknis. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup. Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Jaksa mengambil ijazah asli Jokowi. Jokowi akan dijemput paksa. Pak Dwi Cahyo sebagai mantan Hakim Agung ad hoc, kira-kira melihat situasi persidangan kemarin dan hari ini, Pak Jokowi akan datang tidak di sidang berikutnya? Harus datang dong. Itu Harus datang. Itu menjadi satu kewenangan hakim, ya, untuk memaksa Pak Jokowi hadir. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir melalui Zoom, harus ada alasan-alasan tertentu yang nanti hakim bisa memberikan izin untuk tidak hadir melalui Zoom. Tetapi barang bukti atau alat bukti, terutama ijazahnya, tidak boleh ditunjukkan melalui Zoom. Harus dibawa ke ruang sidang. Ya. Barang bukti atau alat bukti tidak bisa ditunjukkan dengan Zoom, tapi harus dibawa ke ruang sidang. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewenangan jaksa untuk mengambil barang bukti itu. Jaksa harus berani mengambil ijazah aslinya Jokowi sebagai barang bukti atau alat bukti. Dan betul nggak Pak, kalau 3 kali panggilan ketiga Pak Jokowi tidak hadir juga bisa dijemput paksa? Sepanjang alasan itu tidak bisa diterima oleh hakim, bisa dijemput paksa. Oke, terima kasih Pak. Berkas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Pak Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, ya. Salinan dari cetakan PDF. Ya. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ya. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu.
Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma satu, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja, mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur
karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismond misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya, Kagama itu adalah keluarga Gajah Mada ya, Universitas Gajah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gajah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja Pak yang disini? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada kan, sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Permisi. Terima kasih.
Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman sekalian, seluruh negeri hari ini dibuat menahan napas, di mana isu lama yang sempat meredup kini meledak kembali menjadi sebuah drama hukum dan politik yang luar biasa gempar. Ya, publik dihebohkan dengan kabar mengejutkan mengenai perintah tegas pengadilan dan langkah jaksa menuntut umum yang disebut-sebut siap mengambil langkah paling ekstrim, yaitu menjemput paksa terhadap mantan kepala negara Joko Widodo. Ya, pertanyaannya teman-teman, apakah hukum di negara ini benar-benar akan menunjukkan taringnya tanpa pandang bulu, ataukah ini adalah babak baru dari ketegangan politik yang sengaja dimainkan? Ya, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang. Ya, teman-teman, adanya pembahasan fakta persidangan kutipan mantan Hakim Agung atau TPDT. Ya, bukan rahasia lagi di mana sorotan publik tertuju pada jalannya persidangan belakangan ini. Bahkan mantan Hakim Agung Pak Wafi Cahyo secara belak-belakan memberikan pandangan hukumnya yang sangat menohok. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan kewenangan hakim, jika panggilan ketiga tetap diabaikan tanpa alasan hukum yang jelas, maka aturan penjemputan paksa berdasarkan pasal 112 KUHP itu mutlak bisa diperlakukan, tidak ada hak istimewa bahkan bagi mantan pejabat petinggi sekalipun. Ya, lebih lagi dari itu teman-teman, situasi semakin memanas dan pelik setelah tim pembela demokrasi Indonesia TPDT ikut membeberkan 6 poin pemberontakan mereka terkait kasus yang menyeret Dr. Tifa, di mana mereka menilai adanya ketidakkonsistenan yang nyata dari penuntut umum. Ya, ini mulai dari masalah lokasi hukum, logus delicti yang berubah-ubah dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan hingga berakhir di Jakarta Timur, sampai adanya dugaan kriminalisasi terhadap produksi jurnalistik yang seharusnya diselesaikan lewat undang-undang pers dan dewan pers, bukan langsung dihantam dengan instrumen pidana. Yang kedua, analisis tajam dan kontroversi bukti filateli forensik memancing penasaran. Ya, teman-teman, kita masuk ke inti dari spekulasi yang membuat netizen di luar sana heboh bukan main. Ya, ini adalah masalah barang bukti yang selama ini menjadi pusat sengketa panjang selama hampir 10 tahun. Ya, di mana teman-teman tim hukum dari kubu penggugat termasuk analisis forensik digital yang sempat beredar terus mencoba menyetokkan detail fisik mulai dari bentuk hidung, kumis, dan hingga bentuk telinga pada dokumen masa lalu dengan penampilan asli sang mantan presiden di dunia nyata. Ya, bagi sebagian kalangan masyarakat yang kontra, perbedaan-perbedaan fisik ini dianggap sebagai bukti kuat adanya keganjalan dokumen. Ya, di sisi lain, kubu pendukung menilai tuduhan ini hanyalah sisa dokumentas atau komoditas politik lama yang sengaja digoreng kembali demi merusak reputasi. Ya, pertarungan narasi inilah yang membuat ruang persidangan media sosial hari ini benar-benar membara. Yang ketiga teman-teman, call action atau mengajak diskusi, di mana teman-teman satu hal yang pasti, konstitusi kita jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana pada persidangan mereka menjelaskan bahwa konstitusi kita jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, atau due process of law atau proses hukum yang adil harus ditegakkan demi memastikan kapasitas hukum dan melindungi hak setiap warga negara. Ya, kita semua akan menunggu teman-teman bagaimana kelanjutan dari langkah berani kejaksaan dan apa hasil akhir dari pembuktian di pengadilan nanti. Nah, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian sendiri? Bagaimana dinamika politik dan hukum yang luar biasa tegang ini? Apakah ini murni penegakan keadilan atau ada unsur politisi di baliknya? Mari teman-teman sampaikan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sutarji, di sini dia berpendapat harus jemput paksa. Ya teman-teman, Kasmi ini juga memberikan tanggapan Jokodok memang harus dijemput paksa. Cokoli Santoso memberikan tanggapan jangan dijemput si Kodok, lebih pantas diseret dengan paksa. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Hadi Zaini memberikan tanggapan kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya kebenaran.
Kita lanjutkan teman di sini juga teman kita Arifa Bebra memberikan tanggapan, sudah membohongi penipu rakyat, sidang gak pernah hadir, tidak mau menunjukkan ijazahnya, masih mau apa lagi? Teman-teman kita lanjut di sini juga teman kita Musli Neus memberikan tanggapan, dijemput paksa, digeret pakai traktor biar mampu sekalian keliling untuk PSI, bisa dipanggil ke pengadilan, kok nggak bisa seret aja. Kita lanjut teman-teman di sini juga teman kita Ginangi memberikan tanggapan, kejaksaan dan polisi bukan ngambil ijazah Jokowi tapi ngambil honor. Teman-teman kita lanjut di sini juga teman kita Iskandaris memberikan tanggapan, ada yang dijemput paksa apa tidak? Kalau petugas tidak ada, rakyat siap menjemput, siap menyeret ke rumahnya sampai pengadilan. Rakyat sudah siap ambil nyeret Jokowi kalau tidak ada yang jemput. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Muhammad Syairin memberikan tanggapan, wajib dihukum mati Jokowi sebagai banyak merunui rakyat, juga membodohi rakyat, bungkam juga korupsi di mana Jokowi ikut serta. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Pak D yang memberikan tanggapannya, semoga Allah membukakan kepemikiran pemimpin dan pejabat Indonesia ini sebagai pemimpin dan pejabat yang jujur cara kerjanya, amin. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Puput memberikan tanggapannya, harus dijemput paksa sebelum main raja-rajaan di seluruh Indonesia. Kita lanjut teman-teman, Indri Tringgu memberikan tanggapan, emang ada ijazahnya, dari dulu ya fotokopian termuter-muter terus. Anna Aji memberikan tanggapan, Jokowi takut emang punya ijazah negara acak-acakan. Ya teman-teman, Budi Syarsuyanto memberikan tanggapan, Jokowi itu kalau tahun 1980-an dah kan tol di misterius ras ini gali ke liburan dunia, Edi Ensal tidak ada apanya dibanding Jokowi. Ya teman-teman kita lanjut di sini juga teman kita Hendra memberikan tanggapan, sangat-sangat setuju diseret-seret pakai motor, terlalu kurang ajar menghormati pengadilan. Rakyat pribumi aja berani, mau aja ada duit, kayak mau nggak ada duit. Ini seseorang imigran Jokowi. Cina lebih kuasa utama kelewatan pengkhianatan kepada pengadilan, salam akal waras. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan juga analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.